yang lain, Dok. Jangan dulu deh, jangan dulu. Sorry, sorry. Sorry. Oke, biar ada backup, kita record dulu aja. Eh, Terima kasih, selamat malam Kak Din, mahasiswa satu-satunya, the one and only di biologi. Malam ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang kanker dari sudut pandang genetik. Mungkin udah banyak baca-baca juga ya, dan ada beberapa narasumber lain yang sudah memberikan kuliahnya Mm. tentang kanker dan juga genetika. Jadi Umar di sini cuman sebagai apa ya, pelengkap aja gitu, untuk sharing-sharing apa yang Umar ketahui aja. Nah, pertama-tama kanker dan genetik apa dan mengapa. Nah, kita interaktif dulu nih. Tidak semua kanker bersifat herediter. Kenapa? Kira-kira Anda apakah punya jawaban kenapa sih nggak semua kanker itu sifatnya herediter atau keturunan? Karena pemicunya banyak selain itu. Oke, pemicunya banyak ya, jadi dia multifaktorial. Hmm, Ada mm-mm, lagi selain itu kira-kira? mm-mm. Ya, pada umumnya memang em, Karena banyak. dengan orang yang bawa pun belum tentu bisa terekspresi. Hmm, ya kan? Ya, gimana gimana, maaf tadi putus-putus sinyalnya. Itu dia mengekspresikan gen tersebut. Oke, Jadi dia punya kecenderungan tapi belum tentu dia keluar di dia. oke, itu menarik. Nanti ada di pembahasan ya. Nah, jadi karsinogenesis atau pembentukan kanker itu terjadi karena dua hal. Pertama ada genetik, yang kedua adalah epigenetik. Nah, genetik di sini itu yang terjadi secara nature atau secara alami dalam tubuh seseorang, ya, yang dipicu oleh dua instrumen penting ini. Yang pertama adalah Iya. onkogen dan tumor suppressor. Nah, onkogen dan tumor suppressor nanti ada Mm-mm. bahasanya sendiri. Yang jelas, eh, genetik ini adalah faktor yang menentukan. Walaupun demikian, genetik ini kalau eh, Umar ketahui dari berbagai referensi dan para ahli yang mengatakan bahwa genetik itu hanya 5% loh ternyata. Hanya 5% Mm-mm. menyumbang faktor untuk terjadinya kanker. Jadi intinya adalah genetik itu seperti yang tadi Kak Din katakan. Prinsipnya seperti saklar lampu. Kapan kita mau pencet off, kapan kita Mm-mm. mau pencet on, it depends on ourselves. Tergantung dari kitanya. Nah, ketika kita terima paparan, which is itu bisa terjadi karena epigenetik atau hal-hal yang di luar genetik, metilasi DNA, modifikasi kromatin, non-coding RNA, ya, atau bisa juga karena lingkungan, ya itu tergantung dari kita. Mm-mm. Apakah kita mau eh, si saklar lampu atau si gen ini nyala atau mau dimatiin gitu. Nah, bicara tentang epigenetik, ada tiga hal penting. Yang pertama adalah metilasi DNA, yaitu penambahan gugus metil pada untaian DNA kita. Yang kedua adalah modifikasi kromatin. Yang ketiga adalah non-coding RNA atau RNA yang tidak mentranslasikan menjadi sebuah gen atau protein gitu. Nah, kenapa tiga hal ini menjadi penting? Ya. Nah, epigenetik itu kan berarti sesuatu yang tidak tidak akan menghasilkan atau tidak akan merubah suatu tatanan genetik, genom atau DNA, tetapi dia berpengaruh atau dia meregulasi ekspresi dari gen tersebut. Nah, tiga hal inilah yang bertanggung jawab terhadap regulasi ekspresi gen. Nah, singkatnya, ketika terjadi kanker pada sel normal, kemudian terjadi suatu paparan atau suatu kerusakan pada untaian DNA, sehingga terjadi akumulasi mutasi dan terjadilah kanker. Karena kanker itu kan basicnya karena ada sel yang eh, apa sih istilahnya, hidup di luar kendali, di luar kendali eh, yang semestinya gitu. Nah, kemudian apa yang menyebabkan perubahan genetik?
Pertama, keturunan memang jelas ada keturunan. Ya, jadi setiap orang itu punya potensi Mm-mm. untuk menjadi kanker. Ada gen yang namanya onkogen tadi ya. Terus kemudian ada UV radiation, radiasi UV. Ya, kita semua tahulah paparan UV. Yang pertama mungkin beresiko itu kanker kulit. Nah, ketika paparan radiasi tersebut bisa menjangkau jauh ke dalam, itu bisa menjadi kanker-kanker yang lain. Kemudian adalah cairan kimia, paparan cairan kimia. Terus, nah ini yang dari dalam juga ada pembelahan sel yang tidak terkendali, paparan rokok. Nah ini menarik ya, paparan rokok. Ada loh orang yang nggak pernah ngerokok sama sekali, nggak pernah ngerokok samsek, ya kan? Tapi dibandingkan dengan orang yang sering merokok, kadang-kadang yang nggak pernah ngerokok ini justru kena kanker paru gitu. Nah, kembali lagi ke sifat kanker, yaitu dia punya sifat yang namanya heterogen, heterogenitas kanker. Jadi jadi kan yang namanya genetik orang itu berbeda-beda ya Kak Dina, spektrum genetiknya itu berbeda-beda. Ada yang kadarnya sekian persen, ada yang kadarnya sekian persen. Nah, mungkin pada orang-orang yang eh, penderita kanker paru-paru, walaupun dia nggak pernah ngerokok samsek, dia punya kecenderungan gen-gen onkogennya itu lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa orang yang tak merokok, tapi dia bisa istilahnya sehat-sehat aja gitu, nggak punya penyakit, nggak pernah kena kanker. Gitu. Mungkin onkogennya lebih rendah gitu untuk sebagian orang. Walaupun sebenarnya memang rokok itu penyumbang resiko terbesar untuk kanker paru sih. Nah, kemudian ada virus. Nah, virus ini ya human papillomavirus kita tahu lah ini sebagai penyebab kanker serviks. Itu kanker-kanker reproduksi gitu ya. Dan mungkin pada kanker, oh sorry, hepatitis C dari virus hepatitis ya kan kalau tidak diobati juga bisa berubah menjadi kanker hati atau sirosis. Nah, terus generation of fusion protein through chromosomal rearrangement. Nah, ini ada dua perbandingan nih, di mana susunan kromosom itu berubah. Nah, ketika kanker ini, seharusnya ini kan pembentukan protein ya. Pembentukan protein itu ketika terjadi apa namanya susunan-susunan kromosom yang normal, maka akan terjadi protein folding atau pembentukan eh, model protein yang normal dan akhirnya dia juga mengalami yang namanya fase pertumbuhan sel yang normal. Nah, sebaliknya, jika terjadi pada kanker, maka dia lebih dulu mengalami rearrangement kromosom atau kromosom yang berubah struktur susunannya gitu. Ya. Nah, kan kita sering dengar ya kelainan-kelainan kromosom yang terjadi secara kongenital atau ketika lahir gitu ya kayak sindrom-sindrom, Down syndrome dan sebagainya. Nah, kenapa itu berbeda sama kanker? Kira-kira apa Anda punya jawaban nggak? Kalau apa tadi tadi sebutannya yang kelainan kongnital itu kan Kongenital. dia konginital itu dia awalnya emang dari embryonal kan, fase embryonal. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kalau pada kanker, kelainan kromosom itu terjadi situs yang sudah disebutin tadi Oke. berubahnya. Jadi secara Gitu somatik sih. ya. Terus ah, Heeh. Ada ya, secara germinal, ada secara somatik. Walaupun beberapa kanker ada yang terjadi secara germinal juga atau secara keturunan. Ya, baik. Nah ini hallmarks of cancer. Ini menurut Umar penting buat untuk kita ketahui bersama ya. Karena hallmarks of cancer ini menjadi sebuah apa sih istilahnya tuh mm-mm. sebuah karakter kunci, ciri-ciri khas dari kanker itu ya. Yang pertama ini banyak sih sebenarnya yang kita nggak bisa jelasin satu-satu. Cuman yang penting beberapa dari eh, hallmarks of cancer ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan kanker atau karsinogenesis. So that's why kenapa kanker itu susah diobatin, terus kanker itu ya
banyak orang yang nyalah-nyalahin genetik kan. Oh si ini mah katanya begini, hidupnya sehat-sehat tapi kena kanker. Terus yang ini hidupnya apa? Hidupnya nggak sehat tapi dia nggak pernah kena kanker gitu. Nah itu kan menjadi suatu hal yang kontraproduktif gitu ya. Kalau kita mau menyalah-nyalahkan gen. Nah di sini jawabannya ada di hormones of cancer. Ya mungkin yang bisa kita bahas adalah unlocking phenotype phenotypic plasticity. Nah, fenotip yang normal itu adalah fenotip yang istilahnya udah benar-benar apa ya terkunci lah. Maksud terkunci itu artinya si sel itu kalau normal bentuknya ya gitu gitu. Artinya sih kayak. Nah, kalau terjadi unlocking phenotyping plasticity, artinya sel itu udah nggak mau lagi mengikuti aturan-aturan yang semestinya kayak tumbuhan sel, siklus sel, itu kan udah ada aturannya tuh, ada jam-jamnya. Nah, yang terjadi pada sel kanker adalah dia nggak mau menuruti aturan-aturan itu. Bahkan sel imun pun bisa dia kelabui. Nah, di sini ada nih, mana imun. Nah, avoiding immune destruction. Nah, ini adalah salah satu hormone of cancer yang sangat penting, Markira. Dia bisa memanipulasi sistem imun sehingga bagaimana caranya dia bisa survive, ya kan? Akhirnya dia tetap dikenali sebagai sel yang aman-aman saja. So, immune cells cannot disrupt the cancer. Kemudian tumor promoting inflammation, inflamasi. Nah, inflamasi ini kan banyak penyebabnya ya, ada stres oksidatif, terus kerusakan DNA, luka dan sebagainya. Nah, terus di sini ada polymorphic microbiomes. Kok polymorphic microbiome atau apa ya mikrobia mikrobia itu kok bisa nyambung sama kanker sih gitu kan? Nah, polymorphic microbiomes ini secara tidak langsung berhubungan sama yang namanya secara tidak langsung atau secara langsung juga berhubungan sama yang namanya inflamasi. Ya. Nah, kita sejak dalam kandungan, sejak di dalam rahim ibu kita itu sudah punya yang namanya mikrobiom. Ya, jadi biota-biota atau mikrobiota-mikrobiota yang baik itu ada dalam tubuh kita. Nah, seandainya terjadi disregulasi gitu kan, atau terjadi paparan, maka si mikrobiom ini tidak eh, mustahil akan berubah menjadi sesuatu yang mengancam tubuh kita, termasuk menyebabkan inflamasi-inflamasi sehingga ujung-ujungnya adalah kerusakan DNA dan terjadilah, nah ini, genome instability and mutation. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke epidemiologi kanker secara umum. Jadi pada tahun 2022, eh, waduh ini nggak ada sumbernya. Sumbernya ini dari Globokan ya, belum Umar cantumkan sumber. Oh ini ada nih. Tahun 2022 sekitar 20 juta kasus kanker baru terjadi dan 9,7 juta diantaranya menyebabkan kematian. Satu dari 5 orang menderita kanker di sepanjang hidupnya dan sekitar satu dari antara 9 laki-laki dan satu di antara 12 perempuan meninggal karena penyakit kanker. Kanker tertinggi menurut data ini adalah kanker paru, yaitu sekitar 1,8 juta kematian. Kemudian yang kedua ada colorectal cancer atau kanker usus besar, yaitu sekitar 900.000, kanker hati 760.000 kematian, dan kanker payudara 670.000 kematian. Gitu. Walaupun ini hanya angka ya, kan ada kanker-kanker lain kayak kanker hati udah, kanker apa lagi sih, kanker apa lagi kali, serviks Kanker ya kan, kanker serviks, kanker sepsis. prostat, Hmm. kanker otak, kanker ini HT ya apa sih, NPC itu apa, nasofaring, kanker nasofaring. Nah, walaupun itu tidak termasuk top tier atau top 5 dari kasus kanker tertinggi, tapi tetap aja itu adalah kasus-kasus kanker yang harus menjadi pusat perhatian kita agar bisa dieliminasi. Nah, ini yang tadi di awal kita singgung, mutasi yang berhubungan dengan kanker ada dua, ada germline, ada somatik.
Nah, yang germline itu kita udah punya bakat nih dari kita lahir, dari emak kita, dari bapak kita juga ada, dari nenek, kakek, ibu segala macam itu sudah diturunkan dari keluarga. Contohnya adalah BRCA1. Tahu kasusnya Angelina Jolie nggak sih? Angelina Jolie, Iya, artis Hollywood dia itu kan, apa sih bawa genetik bawa kanker akhirnya dia. BRCA ini dari emaknya. Nah, ibunya itu bawa BRCA1. Nah, karena dia tahu bahwa dia punya bakat buat eh, dapat kanker itu, penyakit kanker, dia langsung melakukan upaya preventif yang gila-gilaan. Jadi dia motong payudaranya gitu loh. Langsung dipotong walaupun kan kita nggak tahu ya dia bakal kena atau Iya, enggak. Potensinya memang ada, tapi apa namanya hal itu bisa bisa kita cegah sebetulnya dengan cara yaitu menerapkan gaya hidup, pola makan, olahraga yang istilahnya apa ya? Kalau kita tahu kita punya bakat atau genetik yang berisiko terhadap suatu penyakit dibandingkan dengan orang yang istilahnya eh, risikonya rendah gitu ya terhadap penyakit, maka kita yang punya genetik ini harus lebih effort gitu loh hidupnya. Makanya harus lebih sehat lagi gitu. Ya gimana ya, aku bukannya mau nyalain genetik, tapi otomatis yang lebih kaya ya yang bisa mencegah itu lebih baik gitu. Cuman bukan maksud Umar mau mendiskreditkan faktor ekonomi ya. Tapi kan kita tahu ya sekarang banyak lab-lab klinik yang menawarkan berbagai macam ya, tapi paket. banyak orang kaya juga kena kanker. Iya, itu mungkin karena awareness mereka, karena tidak tidak sadar dan tidak mau periksa, karena mereka punya genetik ini gitu kan. Kalau periksa dari awal, makanya screening awal, periksa genetik, di NGS, itu bisa dicegah lebih baik gitu. Kemungkinan apa sih istilahnya kemungkinan untuk terjadinya penyakit tersebut bisa lebih rendah. Nah, kemudian ada somatik. Nah, somatik ini karena biasanya ada paparan dari luar gitu ya. Contohnya KERAS. Nah, KERAS ini gen yang merupa sih. Pokoknya dia eh, menyebabkan kanker usus besar, colorectal cancer. Nah ini kurang tahu seperti apa jelasnya ya. Jadi intinya bukan karena keturunan gitu. KERAS ini kan kayak jalur pathway gitu nggak sih? Ya, mau nggak lah bisa dicari nanti. Nah ini mutagen, ini dari PPT-nya bagaimana nih? Ya, pembentukan kanker karena mutagen bisa merusak gen-gen penting seperti tumor supresor atau proto-onkogen dapat menyebabkan sel tumbuh secara tidak terkendali. Nah, ini menarik. Dalam tubuh kita tentu ada tumor supresor, ada onkogen. Keduanya bermusuhan nih, ya kan? Onkogen itu eh, kalau di sinetron antagonisnya. Nah, tumor supresor ini yang baiknya, gitu. Itu secara alamiah kita punya gen tumor supresor atau gen onkogen gitu. Nah, kapan dia bisa hidup, kapan dia bisa mati, itu tergantung dari kita sebetulnya. Nah, kalau onkogen itu kan, nah ini, onkogen itu bisa bisa tumbuh kalau terjadi mutagen. Nah, ada mutagen ini. Ada radiasi, kimia, terus ada agen infeksi kayak virus atau bakteri itu mutagen yang bisa menyebabkan onkogen itu hidup bebas gitu, atau dia bisa bebas merdeka gitu. Nah, sehingga yang terjadi pada si protagonis atau si tumor supresor ini, dia bisa kalah, gitu. Dia bisa mati. Nah, seberapa parah sih sebenarnya mutasi sehingga menyebabkan kanker? Nah, jadi menurut jurnal ini, bahwa kan dalam tubuh kita itu ada yang namanya DNA repair, ya kan? Nah, mutasi-mutasi dikit, bolehlah ada bengkelnya tuh DNA repair ketika siklus sel. Nah, DNA repair ini akan istilahnya apa ya? Akan terjadi overwork atau dia tuh eh, bekerjanya berlebihan sehingga mungkin kelelahan dalam tanda kutip ya sehingga DNA mekanisme DNA repair itu tidak tidak terjadi dengan baik. Seandainya yang mutasi itu
Mana ini? Nah ini, some pediatric cancer 2000 of mutation per exome. Kurang lebih 100 megabase pair gitu. Nah, 100 megabase pair. In certain mutagen induced malignancies such as lung cancer, mutation that's found. Jadi seandainya terjadi mutasi besar-besaran pada megabase pair DNA, maka DNA repair itu eh, tidak bekerja dengan baik sehingga overlap, ya kan? Ya yang terjadi yaitu tumbuhan sel yang tidak terkendali. Nih, 100 megabase pair. Oke, next. Nah, ini oncogen versus tumor suppressor. Oncogen itu adalah pemicu tumor dan tumor suppressor adalah penekan tumor. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah contoh dari mekanisme oncogen versus tumor suppressor. Ini dari eh, peta konsep yang Umar bikin, Kak Adin, waktu kemarin ujian Iya, proposal. kayaknya pernah lihat. Ya, Din pernah sebenarnya ini masih lihat. banyak revisi ya, tidak tidak sempurna itu. Tapi konsepnya di sini adalah bahwa di dalam sel ada yang namanya tumor suppressor dan oncogen. Mana yang tumor suppressor, mana yang oncogen. Oke. Kita lihat di sini ada MIR1433P. MIR1433P ini adalah tumor suppressor. Sementara MIR21 ini adalah siapa itu? MIR21 ini adalah onkogen. Sehingga dia Hmm. yang harus dihambat atau ditekan dalam eh, ini tuh kita kasih treatment lah. Tujuan penelitiannya itu untuk menekan untuk menekan onkogen dan kita meningkatkan tumor supresor ini, si MIR1433P ini. Gitu. Nah, yang terjadi Tumor pada suppressor. kanker adalah tumor supresornya menurun, onkogennya tinggi, gitu kan, kadar atau levelnya tinggi. Nah, kemudian si MIR21 ini kan dia dikeluarin tuh sama MIR1433P juga sama dikeluarin. Nah, MIR21 ini dia itu sebetulnya menekan gen-gen tumor suppressor lain di luar inti sel. Ada PDCD4, ada PTIN. Hmm. PTIN kalian udah tahu ya ini kan apa ya? Tumor suppressor kan sebetulnya, ya kan? Hmm. Ya kan yang dia itu Tumor menyebabkan suppressor. apoptosis gitu dan nekrosis juga. Jadi intinya Mm-mm. si PTIN ini bikin sel kanker itu jadi apoptosis gitu. Nah, terus si PDCD4 ini dia yang menyebabkan Ya, dia yang menekan migrasi gitu sehingga sel kanker tidak kemana-mana gitu. Nah ini yang penting juga PI3K EKTMTOR KTMTOR ya atau fosfatidil iya itu. kinase kinase gitulah pokoknya. Nah ini jalur atau jalan raya yang Dia itu. pemasok utama transportasi jalur supaya kanker itu Kan. ada akses gitu. Ya, jadi dia infrastruktur yang harus Iya, kita putus kalau kita punya tekan. agen terapi gitu. Ya, ini harus diberantas ini. Ya, oke. Kenapa hidung gue gatel ya? When has to gone? Mau sih. Ah, oke, oke 10 menit lagi. Oh my God. Kita extend lagi ya kalau kalau ini habis. Emang kenapa kalau nggak pakai Teams? Umar nggak ngerti cara recordnya kalau pakai Teams. Teams mah record aja bisa. Oh iya, gula baru tahu gue. Eh, tinggal record aja, Oh, udah pencet habis. record. Udah habis ini. Oke, Mau nah coba sekarang Teams aja. Teams aja. Oke, kalau habis ya. Kalau habis kita pakai Teams. Mm-mm. Oke, sekarang kita lanjut ke jurnal reading. Oh, sebelumnya ada yang ingin ditanyakan dulu nggak? Hmm, lebih nanya. Ada yang mau Kalau ditanyakan dulu? ya, Hmm? garis besar sih, iya
Oh Hmm, ya, nanti. Hmm. Tentang genetika. Jadinya yang harus Lin pahami, si kanker itu mengganggu gen tertentu sehingga si onkogennya itu bisa ugal-ugalan ya, tuh menghilangkan tumor supresor, begitu kan? ya, Hmm. Umar, berarti Umar udah ngasihin kisi-kisi ya? iya, dan yang sikit-sikit itu tentang ya inti tentang kanker, tapi spesifik Umar akan berikan Kak Din kasus tentang triple negatif breast cancer. Ya udah Din, hafalin ini aja. Terima kasih Umar, paling tidak Din udah tahu satu soal. Oke, ya, jadi intinya mutasi, kemudian triple negatif breast cancer karena aku spesifikasi soal Kak Din tuh tentang TNBC Kak Din. Udah kita langsung lanjut aja ya ke ini ya pembahasan tentang TNBC. Jadi ini jurnal yang Umar kasih ke Kak Din nih. Ya, langsung ke temanya. Sorry, udah share screen belum ya? Belum ya? Belum. Oke, wait. Nah, ini udah kelihatan. Aduh, gatal banget hidung. Belum. Serius. Udah. Udah. Mm-mm. Oke. Nah, ini TNBC. NBC Udah pernah dari jurnal dengar ini ya. Mm-mm. ya atau udah sudah pernah dengar atau udah pernah baca tentang TNBC sebelumnya? Halo? Ya, nge-freeze dah. Hmm. Udah belum ya? Udah belum ya? Eh, belum sih TNBC belum. Mm-mm. Din Oke. taunya cuman yang itu tadi onkogen sama supresor di Oke. endometrium gitu. Terus mutasi serviks. Cuman kalau Hmm. breast cancer belum. Oke. Itu Dokter Devi itu kemarin risetnya tentang TNBC, nanti bisa diskusi bareng Dokter Devi. Oke, kita lanjut ke TNBC. TNBC itu adalah triple Oh, negative breast cancer atau atau tipe kanker payudara yang tidak mm-mm. mengekspresikan tiga reseptor hormon. Ya, kan kanker payudara itu juga banyak tipe-tipenya tuh. Ada HER2, HER2 positif, terus IR Iya. negatif kayak gitu-gitu kan, luminal A, luminal B, HER2 positif. Nah, itu terapinya juga apa? Nanti dikasih anti HER2, dikasih apa gitu. Nah, tapi kalau TNBC ini dia nggak punya Mm-mm. tiga reseptor hormon itu. Apa sih tiga reseptor hormon yang penting itu? Pertama, estrogen reseptor atau ER itu nggak punya. Terus yang kedua, progesteron reseptor atau PR, dia nggak punya. Yang ketiga, human epidermal growth factor receptor 2 atau HER2, dia nggak punya juga. Bentar, bentar, bentar. Estrogen. Nggak punya apa, progesteron. Ya, PR nggak punya. Sama HER2, human epidermal growth factor Iya, receptor sering 2. dengar HER2 itu. Nah, ya kan? Nah, Dia kalau yang HER2 positif, dia diganti apa dikasih obatnya itu anti HER2 gitu ya, atau PR yang negatif nanti ada lagi obatnya. Nah, tetapi kalau ini karena dia tidak punya ketiga hormon reseptor tersebut, maka ciri utama yang menggambarkan TNBC itu selain dia tidak punya tiga reseptor hormon tadi adalah dia tidak apa ya? Dia tidak mempan atau itu istilahnya apa ya? Dia resisten terhadap kemoterapi dan itu merupakan hal yang tidak mudah gitu. Karena kan kita bingung ya, mau ngasih buat anti hair tuh dia nggak punya, mau ngasih buat apa namanya
estrogen, anti estrogen reseptor dia nggak punya juga. So that's why dia Mm-mm. dikatakan sebagai tipe kanker payudara yang paling agresif, paling ganas, dan paling susah diobati. Dan terjadi hampir pada usia-usia produktif. Artinya perempuan-perempuan yang usia-usia muda yang masih produktif itu rentan terkena TNBC. Nah, alasannya mengapa Umar belum banyak baca, tetapi yang jelas mungkin karena ada faktor hormon-hormon tersebut ya Kak Adin ya. Jadi dia eh, terjadi pada wanita-wanita usia produktif. Nah, ini ya, TNBC lacks ER, PR, and HER2 expression. So, it means that TNBC nggak punya ER, PR, dan HER2. Ya, kemudian nah ini. Thus limiting the effectiveness of hormonal therapies and HER2 targeted agents widely used in other breast cancer subtypes. Jadi intinya dia eh, terapi-terapinya itu terbatas gitu. Ya, walaupun ada doxorubicin, tapi seberapa besar sih doxorubicin? Eh, Kalau kata teman Umar yang dari BRIN itu, obat untuk TNBC itu sebenarnya ada doxorubicin, tapi dia juga nggak apa ya, ya mungkin nggak terlalu efektif juga dalam. Oh, dia itu cuman menghambat siklus selnya aja. Oh, sorry, replikasi DNA-nya aja gitu. Kalau nggak salah ya antara replikasi DNA sama menghambat siklus selnya, antara dua itu peran dari doxorubicin. Terus dan dia benar-benar nggak mengobati secara keseluruhan TNBC-nya gitu. Nah, ini juga ada sebenarnya selain doxorubicin ada pembrolizumab. Pembrolizumab is among the most studied ICIS. Agak ngatis ini. Obat-obatan sebenarnya jujur kurang paham ya. Mm-mm. Nah, apa sih sebenarnya yang menyebabkan TNBC itu nggak punya tiga reseptor hormon ya? Ya jelas yang pertama ada mutasi. Ya ini, in 2005, two groundbreaking studies show that synthetic lethality can be exploited in BRCA, BRCA1 and BRCA2 deficient tumors. Jadi terjadi mutasi pada gen BRCA1 dan BRCA2. Kemudian sel kekurangan apa ini homolog rekombinan homolog ya gitulah intinya. Terus ya ya itulah. Nah, kemudian ini kan ada mutasi BRCA1 dan BRCA2 ya. Aduh ini mau putus. Udah kita lanjut ke Teams aja ya Kak Din. Kak Din bisa ngeset Ada Teams nggak nggak link? Umar? Umar nggak bisa. Bisa, bisa. Oke, set ini dulu ya, set Teams.